Hello guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya ada sedikit cerita, ya kepiluan, ya kan? Ini kita bicara soal modal ya. Ya, mau project itu butuh modal, mau usaha itu butuh modal, mau apa itu jual beli online pun itu butuh modal. Ya, jadi saya udah ngerasain itu, ya cukup gimana ya, cukup sedikit berat. Kadang kita gimana ya, eh, ya mikir deh bagaimana cara mendapatkan hasil, ya kan, kerja sampingan lah gitu ibaratkan, dan menghasilkan itu cukup lumayan kalau misalkan kita betul-betul terjun di situ gitu kan. Jadi sorry ada iklan itu musik tetangga, ya nggak apa-apa ya, yang penting suara saya dengar kan. Jadi ya saya awal mulanya itu berawal dari apa ya, gimana kecil-kecilan tuh ya, jual-jualan. Jadi saya kecil drop, saya ngedrop barang itu kecil-kecilan seperti kontaktor, itu kan harganya ratusan ribu tuh gitu ya. Dalam seminggu palingan yang ngambil itu ya 5 orang gitu kan, ya 10 orang, nggak jauh dari situ gitu kan. Kontaktor switch ya paling ngambil segitu, itu pun modal nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nih ada pengen jualan gitu kan, pengen project, misalkan kalau saya kan di bidang tuh khusus elektrikal ya, elektrikal, mechanical, automation lah gitu lah ya. Nah, jasa maintenance. Nah, jadi awal mulai itu sebelum project ya saya buat jasa maintenance gitu kan. Jadi kayak maintenance mesin ya lumayan pendapatannya gitu. Ya kalau misalkan ada orang order mesin baru ya tergantung kita negosiasi gitu ya. Jadi kalau misalkan project ya kita bisa negosiasi untuk budget ya. Misalkan gini, material itu harus dibayar dulu gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Tapi kalau misalkan modal sudah ada, mungkin kita hanya minta DP gitu ya. Tapi biasanya itu melalui perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada usaha, tergantung ya kepercayaan. Kadang nih perusahaan itu pengen kita buktiin bahwasanya kita pernah buat apa aja gitu, sesuatu apa aja. Nah dari situ ya galau gitu ya, untuk project yang butuh duit, butuh dana gitu ya. Tapi ya bisa kita akalin, harus kita akalin. Bagaimana caranya? Misalkan nih contohnya, ya udah Pak, kalau misalkan itu saya DP gitu, kalau misalkan kita modal banyak. Tapi kalau misalkan kita nggak ada modal ya untuk material dari Bapak gitu ya. Kalau nggak untuk material kita langsung bayar. Jadi kalau misalkan untuk jasa itu Pak bisa menyusul. Itu solusi yang kedua. Dan begitu pula dengan usaha. Ya usaha kalau misalkan saya jual spare part ya, spare part kayak electrical, mechanical, pneumatik, hidrolik, CNC, driver dan lain-lain lah. Jadi jadi ya kalau misalkan saya banyak kan barang impor ya. Jadi tapi kan itu bukan pakaian ya, jenis pakaian ya, tapi khusus memang brandnya itu di Indo agak sulit carinya. Itu kan made in luar ya gitu produknya, untuk kontroler gitu, untuk kontrol mesin. Nah jadi ya kalau misalkan usaha saya awalnya dari kecil ya, lalu saya kumpul duitnya, modalnya ya separuh saya ambil untuk konsumsi. Ya beruntung kalau misalkan sambil kerja, dan itu tempat kerja itu pengertian, bisa kita pegang HP untuk bisnis online kita. Kebetulan saya ada online, dan saya juga satu layar untuk Batam lah gitu. Saya posisi di kota Batam gitu ya. Ya kecil-kecilan awalnya, terakhir saya kumpulin modal dan uang jajan saya itu ada tuh. Misalkan saya posisi saat ini misalkan sedang kerja gitu kan, jadi open project luar kayak misalkan buat panel kontrol ya kawan-kawan. Kalau misalkan ada tinggal WA di bawah di link deskripsi kita kasih nomor WA, siapa tahu ada pengen buat mesin apa, mesin press, mesin ya pencetak apa segala macam untuk produksi, kayak kita welcome. Nah dari itu pengadaan barang, dari duit ya awalnya duit itu recehan, ya lama-lama ya lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan nih harga barang itu jauh gitu, harga ya barang misalkan tinggi gitu kan, dan itu pun sulit dicari. Itu pun harga kan bisa lumayan keuntungan gitu kan, tergantung kita negosiasi dengan penjual. Tapi kalau misalkan kadang pembeli gitu kadang, tapi ada pembeli ini yang kurang gimana ya,
nggak tahu gitu sisinya gimana, susahnya sulitnya cari barang itu, belum lagi kirimnya gitu kan. Nah mereka hanya bisa nego dari itu jatuh banget, itu kadang sedih di situ ya. Tapi tergantung kita melobi ya, kalau misalkan barangnya sulit mungkin bisa itu kita kasih harga tinggi gitu kan, karena kita nggak ada saingannya di toko, nggak ada misalkan gitu contohnya nggak ada yang upload lah gitu ya, dia bukan di Shopee nggak ada yang upload, jadi barangnya susah dicari, itu enak jualnya gitu ya, tergantung kawan-kawan. Jadi bisnis usaha atau project apapun ya tetap semangat. Kalau misalkan nggak ada modal, mulai dari kecil-kecilan pelan-pelan sambil kerja sama orang, itu lebih asik sih. Jadi uang jajan kita ada, uang usaha itu bisa muter terus gitu, bertambah sampai stok barang. Contoh, nah, kita stok barang juga, kan? Stok barang. Nah, kita stok barang juga, contoh gitu. Pelan-pelan, perlahan-perlahan, lama-lama kita bakal bisa nyimpan sendiri. Tetap optimis, tetap punya pendirian sendiri, oke? Kita di sini kebanyakan barang impor, jadi kalau misalkan kawan-kawan cari barang sulit bisa WA di nomor bawah di deskripsi, kita kasih nomor WA kita. Untuk di video ini kita banyak review barang dan bercerita berbagai cerita ya, pengalaman sesuai pengalaman. Nah ini pengalaman saya pribadi, jadi kalau misalkan kurang lebihnya kawan-kawan bisa komen di bawah ya. Terima kasih dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Bye bye.